Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawaban dari ini sedih ya. Sedih karena Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ini yang jawaban yang sedih, berpisah dengan Ramadan. Coba yang senang dengan berpisah dengan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berpisah dengan Ramadan, begitu tegas yang menang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah, jamaah sholat isya dan tarawih yang mendapat kemuliaan dari Allah, mulia karena bulan Ramadan, mulia karena puasa Ramadan, mulia karena qiraatul Quran. Mudah-mudahan kemuliaan ini dapat kita pertahankan dan jangan sampai tumbang seiring berakhirnya bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bulan yang indah ini tinggal segaris di ufuk ini sebagai pertanda bahwa Ramadan ketika bulan tenggelam di ufuk barat beberapa saat yang akan datang menunjukkan bahwa Ramadan 1444 telah berpisah dengan kita. Mungkin di antara kita ada yang sedih karena berpisah dengan bulan yang sangat mulia ini. Kenapa sedih? Karena dia sudah terbiasa berinteraksi selama 1 bulan penuh. Betapa Ramadan begitu nikmat dan mesranya selama 1 bulan penuh. Namun barangkali tidak jarang pula ada yang bersuka cita dengan kepergian Ramadan. Dikatakan bersuka cita karena sudah terbebas dari beban-beban serta kepayahan selama 1 bulan penuh. Dan dia kembali kepada kesukaan-kesukaannya. Suka marah yang tidak terkendali, suka makan, suka minum, suka ghibah, suka namimah, serta suka-suka yang lain. Walhamdulillah. Lalu di mana takwa itu? Dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, kita pernah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lalu apa yang kita dapatkan? Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 6 bulan ketika berpisah dengan Ramadan, mereka menangis, mereka merengek-rengek agar ibadah puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Amal soleh selama Ramadan telah terkerjakan. Perbuatan baik, salat tarawih hampir 1 bulan penuh, qiyamul lail, bilangan khatam Al-Quran sering terucapkan, sedekah, dan rentetan amal-amal soleh lainnya sudah banyak dilakukan. Lalu ternyata dengan banyak itu menjadikan kita jumawa.
Kita jumawa karena kita merasa lebih baik dari yang lain. Ibadah kita merasa lebih banyak dari orang lain. Padahal Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, kapan manusia itu dikatakan buruk? Yaitu di saat ketika dia mengatakan aku lebih baik dan ibadahku lebih sempurna dari orang-orang yang lain. Duhai Allah, kami takut ketika ajal datang secara tiba-tiba, kita tidak membawa apa-apa selain catatan merah yang menghiasi buku catatan amal-amal kita. Iqra kitabak, ini buku catatanmu. Wa kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, cukup kamu saja yang membacanya. Karena setiap kita dikarungkan dengan buku catatan perbuatan kita. Dan ternyata buku catatan-catatan itu dihiasi dengan warna-warna yang merah. Sedih ya Allah. Karenanya Nabi mengajarkan kepada kita agar senantiasa membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan senang kepada orang yang minta maaf. Wa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ketika kita tidak menyadari bahwa ajal telah datang kepada kita, sementara di saat-saat awan tebal menghiasi hati kita, menyelimuti hati kita, dan kita masih terlena dengan kehidupan duniawi. Lalu di mana takwa itu, saudara-saudara? Ayyamam ma'dudat, kata Allah, hari-hari yang bisa dihitung. Dalam setahun 365 hari, ma'dudat hanya sebagian kecil daripada itu. Hanya beberapa hari, 29 atau 30 hari. Ma'dudat bisa dihitung. Sebagaimana ketika seorang saudagar dari Mesir membeli seorang Yusuf yang diceburkan di dalam sumur, dibeli dengan darahima ma'dudah, dengan harga yang sangat-sangat rendah. Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah. Dirham-dirham yang bisa dihitung. Begitu rendahnya Nabi Yusuf ketika saudara-saudara menjual kepada saudagar Mesir. Ternyata apa yang terjadi, saudara-saudara? Yang terjadi di kemudian hari, yang harganya sangat rendah ini menjadi maqam mahmuda, menjadi orang yang mulia dan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang gubernur dan sekaligus menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu mampukah kita dengan ma'dudah di bulan Ramadan ini menjadikan kita orang yang paripurna, orang yang menjadi takwa di hadapan Allah? Karena tujuan puasa Ramadan tiada lain adalah untuk menjadikan orang yang bertakwa. Padahal dari tahun ke tahun, Ramadan ke Ramadan, ternyata tidak ada perubahan dari kita. Sedih ya Allah. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni.
Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemaaf dan menyukai orang yang minta maaf. Maka maafkanlah aku ya Allah. Tinggal besok atau hari Jumat, momentum 2 hari ini kita masih diberikan untuk berinteraksi dengan Ramadan. Langit dan bumi menangis ketika Ramadan berlalu. Benda langit, benda bumi yang begitu kokoh, begitu kuat, tidak sanggup berpisah dengan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita yang bersuka cita? Ternyata kita masih mampu membohongi diri kita sendiri. Ya Allah, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Bulan yang kata Allah, semua ibadah Ramadan itu untukku, bukan untuknya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat untuknya, sebagai cara untuk bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita zakat agar kita membersihkan harta benda yang ada pada diri kita. Tapi puasa itu untukku, kata Allah. As-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu adalah untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Coba saudara-saudara, perlakuan seperti ini tidak kita jumpai pada ibadah-ibadah yang lain. Artinya apa? Artinya yang layak melaksanakan puasa itu adalah Allah. Karena Allah adalah zat yang maha suci dan jauh dari kebutuhan terhadap materi. Tetapi karena Allah percaya kepada hamba-hambanya yang mampu menggantikan Allah, yang mampu melaksanakan ibadah puasa ini, maka diperintahkannya lah kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang menunjukkan bahwa yang melaksanakan ibadah itu adalah orang yang memiliki status sebagai orang yang beriman. Nah, amanah dari Allah ini sebentar lagi kita akan tinggalkan. Saya berwasiat kepada diri pribadi dan kepada kita semua. Kita jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Hampir setiap kita berdoa, baik yang sedih ketika ditinggalkan Ramadan, baik yang bersuka cita ketika ditinggalkan Ramadan, semua kita pasti berdoa, ya Allah, pertemukanlah kembali kami dengan tahun Ramadan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Tidak banyak yang kita bawa ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Bahkan ibadah-ibadah yang kita lakukan, na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang merasa lebih baik dari orang-orang yang lain. Sebagaimana tadi Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan. Oleh karena itu, tujuan daripada ibadah puasa ini bukan jasmani, tetapi rohani. La'allakum tattaqun. Itu tujuannya adalah rohani, karena yang namanya takwa itu adalah erat kaitannya dengan urusan hati, saudara-saudara. Sedangkan menahan lapar dan haus sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari itu adalah urusan jasmani, urusan perut kita. Jadi ibadah puasa yang kita laksanakan selama 1 bulan yang tinggal besok atau lusa itu hanya sekedar jembatan atau menjembatani antara urusan perut
dan urusan hati. Karena yang namanya hati terbagi kepada 3. Ada qalbun mayyit, hati yang mati, wa na'udzubillah. Hati yang mati adalah hati yang keras dan batu. Baja begitu keras bisa cair dengan sekian derajat Celcius. Tapi ketika hati manusia sudah keras dan membatu, dia tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dia tidak bisa membedakan mana yang putih dan mana yang hitam. Bahkan bisa sampai dia tidak tahu mana Tuhannya. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit karena dihinggapi dengan penyakit-penyakit hati. Selama Ramadan itu sudah kita bersihkan, sudah masuk kita ke dalam laboratorium agar penyakit-penyakit hati ini telah gugur dalam kehidupan kita. Iri, syiri, dengki, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Yang menjadi bahaya adalah ketika ada orang badannya sakit, badannya sehat tapi hatinya sakit, wa na'udzubillah. Badannya sehat tapi hatinya sakit. Ia tidak percaya bahwa penyakit yang dia derita adalah datang dari Allah. Yang penting walaupun badan kita sehat, sakit, tetapi hati kita sehat, ini yang sangat luar biasa. Karena dia menyadari bahwa sakit yang diderita datangnya dari Allah, lalu dia berusaha untuk mencari ikhtiar dan pengobatan agar sakitnya bisa disembuhkan. Yang terakhir adalah qalbun salim, hati yang bersih dan selamat. Inilah yang dimaksud dengan la'allakum tattaqun. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak-anak, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang selamat. Itulah definisi takwa Ramadan yang sampai saat ini kita laksanakan. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wallahu muwaffiq. Wassalamu